Untuk kesekian kalinya Sienna kembali memperlihatkan senyum sinisnya. Wanita itu menyisir rambutnya ke belakang dengan satu tangannya diletakkan di pinggangnya, berbalik membelakangi Darren. Tak lama ia kembali membalikan badannya menghadap Darren. Jadi maksudmu kau menyayangiku dan Monica di saat yang bersamaan? Jangan egois Darren, kau harus memilih salah satu di antara kami. Aku akan pergi dari hidupmu jika kau memilih Monica dan jika kau memilihku, ku harap kau bisa melepaskan Monica. Dengan perasaan kacau, Sienna keluar dari kamar itu, tak lupa ia mengambil tasnya, ia keluar karena ingin menenangkan dirinya. Tolong berikan aku waktu untuk menenangkan pikiranku, ucapnya saat Darren menahan tangannya. Terpaksa Darren harus melepasnya. Pria itu menarik rambutnya, berteriak dengan kencang melihat punggung Sienna yang semakin menjauh darinya. Sungguh Darren sama sekali tak mengerti dengan perasaannya, kenapa dia menjadi pelin-pelan, kenapa dia tak bisa tegas pada perasaannya. Jelas-jelas dia merasa masih begitu mencintai Monica tapi kenapa dia sama sekali tak bisa meninggalkan Sienna. Bahkan hanya memikirkan Sienna tak lagi ada dalam hidupnya membuatnya tak bisa bernafas lega. Di kafe, Sienna duduk diam, ia menutup matanya untuk menenangkan pikirannya, entah dosa apa yang dilakukannya di masa lalu sampai harus mengalami hal menyakitkan seperti ini, pikirnya. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, wanita itu mengambil ponsel yang tadi dibelinya saat dalam perjalanan. Setelahnya ia melakukan panggilan video dengan kedua adik dan mamanya. Nyatanya di saat memiliki masalah keluarga adalah sumber kekuatan untuknya. Sienna tersenyum setelah menutup panggilan videonya, merasa sedikit tenang. Wanita itu memutuskan untuk ke mall dan menghabiskan waktunya dengan berbelanja barang-barang yang diinginkannya. Ia keluar masuk beberapa toko pakaian, nyatanya berbelanja sama sekali tak bisa mengalihkan pikirannya. Ia terus saja memikirkan Darren. Sienna, panggil Robbie menghampiri. Sendirian aja, tanya Robbie. Pria itu terus memperlihatkan senyum lebarnya. Udah tahu sendiri pakai nanya lagi, ucap Sienna bercanda sambil memperlihatkan senyumnya. Sini biar aku bawain. Robbie mengambil alih 3 paper bag yang sedang dibawa Sienna. Hampir jam 7 malam Robbie ingin mengajak Sienna makan malam terlebih dulu. Darren, guman Sienna tak sengaja melihat Darren keluar dari salah satu toko pakaian dengan Monica yang berjalan di sampingnya. Sienna tersenyum merutuki kebodohannya, dari tadi dia terus memikirkan Darren tapi nyatanya pria itu sama sekali tak memikirkannya dan malah asyik menemani Monica. Kenapa nggak dimakan? Apa makanannya nggak enak? Tanya Robbie menyadarkan Sienna dari lamunannya. Enak kok. Sienna mulai melahap makanannya. Tiba-tiba, Tuan Darren, Robbie berteriak mengangkat tangannya saat melihat Darren dan Monica memasuki restoran yang sama. Pria itu berdiri dan mengajak Darren dan Monica untuk makan bersama mereka. Sienna melirik sekilas, dia sama sekali tak nyaman dengan keberadaan Darren dan Monica. Makannya pelan-pelan, nggak ada yang mau mengambil makananmu, ucap Robbie. Pria itu mengambil tisu untuk membersihkan mulut Sienna yang terdapat sedikit sisa makanan. Hampir menyentuh sudut bibir Sienna tapi ada tangan yang menghalanginya. Robbie melihat Darren sejenak, pria itu sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Tak sopan jika kau melakukan itu pada wanita yang sudah bersuami, ucap Darren memperlihatkan tatapan tak sukanya. Seketika keadaan menjadi tegang. Monica tak habis pikir kenapa Darren bertindak seperti itu, kenapa pria itu seakan tak suka dengan kedekatan Robbie dan Sienna. Bukan sekali dua kali Monica melihat tatapan aneh Darren saat melihat Sienna. Halo kenapa kak, ucap Sienna pada orang di seberang teleponnya. Darren dan Robbie terus memperhatikan, entah dengan siapa Sienna berbicara tapi wanita itu terlihat sangat senang. Setelah menutup teleponnya Sienna meletakkan ponselnya di atas meja, wanita itu kaget karena sedang diperhatikan Darren dan Robbie. Kalian kenapa? Tanyanya. Siapa yang telepon? Suami kamu ya? Tanya Monica. Sienna tersenyum tipis. Suamiku sedang bersenang-senang dengan wanita lain jadi mana sempat dia mengingatku, ucapnya lalu kembali melanjutkan makannya. Kenapa? Apa suamimu selingkuh? Tanya Monica lagi. Bisa dibilang begitu, jawabnya santai tanpa menatap siapapun. Sementara Darren diam 1000 bahasa mendengar ucapan Sienna. Semuanya terdiam. Darren, kabar orang tuamu bagaimana? Apa bisa aku mengunjungi mereka? Tanya Monica tiba-tiba. Darren tersedak menatap sekilas pada Sienna tapi wanita itu terlihat sangat santai bahkan tak terganggu dengan ucapan Monica. Darren kenapa diam saja? Tanya Monica. Garis bawah, Darren tak sempat melanjutkan ucapannya karena sudah lebih dulu dipotong Sienna. Mungkin Tuan Darren sedang menyembunyikan sesuatu, bisa saja ia memiliki wanita lain, secara kamu sudah terlalu lama meninggalkannya.
Monica melirik Darren sekilas lalu tersenyum pada Sienna. Tak mungkin, dulu Darren sangat mencintaiku. Tapi itu kan dulu, bisa saja sekarang cintanya sudah terbagi dengan wanita lain, bukankah sikapnya sedikit mencurigakan? Ucap Sienna lagi dengan senyumnya. Kamu apa-apaan sih? Bentak Darren tak suka dengan sikap Sienna, bukannya takut Sienna malah melihat Darren dengan wajah menantangnya. Suasana kembali tegang, Monica dan Robbie saling pandang, sungguh Sienna adalah satu-satunya yang berani melawan Darren. Robbie sedikit takut Darren akan berbuat kasar pada Sienna sedang Monica terlihat santai dan cuek. Ia sama sekali tak peduli tentang apa yang akan dilakukan Darren pada Sienna. Ia malah senang, sejujurnya dia merasa sedikit terusik dengan kehadiran Sienna. Wanita itu seakan mampu menarik perhatian Darren. Asteris. Apa maksud ucapanmu tadi? Kau hampir membuat Monica salah sangka. Ucap Darren begitu sampai di rumah. Kenapa harus salah sangka? Ucap Sienna cuek, berlalu menuju kamar mandi dan... Bruk, Sienna menutup keras pintu kamar mandi membuat Darren terlonjak kaget. Wanita itu, geram Darren melihat pintu kamar mandi. Di tempat lain, Robbie meminta orang suruhannya untuk memeriksa latar belakang Sienna. Melihat sikap Darren tadi, Robbie yakin ada sesuatu antara pria itu dengan Sienna. Ia cukup tahu Darren adalah pria yang cuek tapi kenapa pria itu selalu mencampuri urusan Sienna. Pagi harinya, Sienna bangun lebih dulu, wanita itu melirik sekilas pada Darren. Semalam Sienna berpikir akan bangun tanpa melihat Darren lagi. Asteris. Bikin kue apa? Tanya Darren menghampiri Sienna. Wanita itu sedang sibuk membuat kue dengan dibantu adik iparnya. Keduanya terlihat sangat akrab. Enak nih kayaknya. Darren menghirup aroma harum kue yang begitu menggiurkan. Pria itu berdiri di samping keduanya, mencium pucuk kepala Reva. Udah matang kali ya, ucap Sienna menghampiri oven. Ia sengaja menghindar saat sadar Darren akan mencium keningnya. Bagaimana, enak nggak? Tanya Sienna menyuapkan kue ke mulut Reva. Darren membuka lebar mulutnya, ia juga ingin mencicipi rasa kue itu. Suapi aku, perintah Darren melihat Sienna yang asyik mencicipi kuenya. Kau punya tangan kan? Ambil sendiri, aku tak biasa membagi milikku dengan orang lain. Ucapnya menusuk, tak peduli dengan tatapan Darren. Dengan santainya Sienna memasukkan beberapa kue ke dalam kotak berukuran sedang, niatnya ia ingin mengunjungi mertuanya bersama Reva. Apa kakak melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Bisik Reva pada Darren, pria itu tak menjawab, matanya masih fokus melihat Sienna, sungguh ia tak suka dicuekin Sienna. Asteris. Mau kemana? Tanya Darren menghampiri Sienna yang baru keluar dari ruang ganti. Tak seperti biasanya, hari ini wanita itu menggunakan make up yang membuatnya sangat cantik, ditambah lagi pakaian yang memperlihatkan punggung mulusnya. Mau ke rumah mama, tunggu bentar aku ikut. Buru-buru, dengan setengah berlari Darren masuk ke ruangan gantinya. Cantiknya kakak iparku, puji Reva dengan mata berbinarnya. Sungguh ia terpesona dengan kecantikan yang dimiliki Sienna. Dengan kecantikan itu Reva ingin menjadikan kakak iparnya sebagai model atau artis mungkin. Tapi mengingat sikap kakaknya, sepertinya keinginannya itu tak mungkin tercapai. Setelah hampir 5 menit menunggu, Darren keluar menghampiri keduanya. Maaf sepertinya aku tak bisa ikut, tiba-tiba ada keperluan mendadak, nggak apa-apa kan? Tanya Darren. Reva mencibik kesal. Kok tumben? Sanggah Reva, setahunya Darren tak pernah mau mengerjakan apapun di hari liburnya. Pria itu selalu mengatakan hari liburnya adalah hari khusus untuk keluarganya. Sudahlah kita pergi berdua saja. Tak bertanya lagi, tak perlu dijelaskan Sienna sudah cukup mengerti. Ia tahu Darren pergi untuk menemui Monica. Asteris. Menantu mama udah datang. Kamu cantik sekali sayang. Ucap mama Darren menyambut Sienna dengan memeluk dan mencium pipi Sienna. Kokak Sienna doang yang disambut, aku anak mama loh kalau mama lupa. Reva pura-pura kesal, mama melihat sekilas pada Reva lalu melihat suaminya. Kamu siapa ya? Tanya mama bercanda. Sayang kenal nggak sama gadis nakal ini? Tanya mama pada suaminya. Reva mencibik kesal sedang mama, papa dan Sienna tertawa melihat wajah kesal Reva. Mama bercanda mulu, nyebelin tahu nggak? Ucap Reva lalu memeluk mama dan papanya. Loh kalian berdua aja, Darren mana? Tanya mama sadar tak melihat kehadiran Darren. Katanya garis bawah. Reva memotong ucapan Sienna, katanya ada kerjaan mendadak. Reva juga nggak ngerti. Papa dan mama saling pandang, ada apa? Apa perusahaan sedang memiliki masalah? Tapi setahu mereka perusahaan sedang baik-baik saja, lalu kenapa Darren harus bekerja di hari liburnya? Lagi pada ngapain?
teriak Alan mengalihkan pandangan mereka. Kak Alan, aku kangen, teriak Reva, berlari dan memeluk Alan. Alan menyentil kening Reva, sekarang aja bilang kangen, protes Alan. Pasalnya beberapa kali ia mengajak Reva keluar untuk sekedar mentraktirnya tapi wanita itu selalu mengatakan sedang sibuk. Habisnya Kak Alan selalu ngajak di saat aku sudah memiliki janji dengan teman-temanku. Ucapnya seraya memperlihatkan barisan giginya. Kamu tuh. Alan menyentil kening Reva lagi, lalu berjalan menghampiri yang lain. Wah enak nih, siapa yang buat, kamu ya? Ucap Alan, tanpa permisi pria itu mengambil dan memakan kue buatan Sienna yang sudah tertata di atas meja. Ih Kak Alan, cuci tangan dulu dong. Protes Sienna. Nggak apa-apa, nggak bakalan mati juga kali. Ucap Alan lagi dan kembali memakan kue itu. Entar sore bisa kan nemenin aku? Tanya Alan. Sienna mengangguk. Reva mendekat karena kepo, mau kemana? Aku ikut ya, pintanya sedikit memohon. Bukannya kamu sibuk ya? Goda Alan. Ih Kak Alan rese deh. Hari ini Reva punya waktu khusus buat nemenin Kak Alan, lagian kalau Reva ikut pasti kalian akan senang. Secara Reva kan happy virus. Ucapnya bangga. Happy virus? Apaan itu? Papa baru dengar. Tanya Papa. Lagian kamu, jadi virus kok senang, sambung Mama protes pada Reva. Reva tertawa, benar-benar ya Mama dan Papanya itu, begini loh Mah. Happy virus itu artinya aku selalu memberikan keceriaan untuk orang lain, jadi setiap orang yang ada di sisiku akan selalu senang. Oh gitu, maklumlah Mama sama Papa kan udah tua. Alasan Mama. Asteris. Kakak, teriak Reva menghampiri Darren yang tengah duduk di salah satu toko pakaian. Reva, ucap Darren kaget, pria itu celingak-celinguk melihat arah belakang Reva. Kamu ngapain, sama siapa kesini? Oh itu aku datang sama garis bawah. Ucapannya terputus, ia menatap Darren dengan tatapan tajamnya. Oh jadi ini yang buat kakak sibuk. Sindir Reva melangkah mendekat dan berhenti tepat di depan Monica. Ci dasar nggak punya malu, kenapa kamu balik ke sini lagi? Udah dibuang ya sama pacarnya yang dulu. Kalau aku sih maklum, mana ada pria waras yang mau sama wanita nggak tahu diri. Reva, bentak Darren tak suka dengan cara bicara Reva pada Monica, pria itu berjalan mendekat. Kok kata-katanya kasar banget Rev? Monica wanita baik-baik nggak seperti yang kalian pikirkan, mungkin dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu tapi dia sudah meminta maaf untuk semua itu. Ucap Darren membela. Reva tersenyum melihat Darren dan Monica secara bergantian. Aku nggak ngangka punya kakak bego kayak gini. Tidak takut sama sekali, wanita yang biasa bersikap manis dan manja itu seketika berubah bak seekor singa lapar. Ia tertawa, lebih mendekatkan dirinya pada Darren. Udah tahu dikhianatin masih aja mau nerima wanita ini, ingat ya Kak, kamu itu udah nikah jadi jangan pernah macam-macam dan lagian apa kurangnya kakak iparku dibanding wanita ini. Masalah cantikan kakak ipar, masalah sopan santun, udah pasti kakak ipar pemenangnya, masalah harga diri apalagi. Reva menatap jijik pada Monica. Dan satu lagi, aku memang adikmu tapi saat kau melukai kakak iparku aku adalah orang pertama yang akan memintanya untuk pergi darimu, jadi renungkan baik-baik perkataanku ini, jangan terus bertindak bodoh hanya karena merasa masih mencintainya. Ucap Reva panjang lebar setelahnya berlalu keluar dari tempat itu, sungguh Reva begitu jengkel pada kakaknya, lagian apa sih lebihnya wanita itu hingga membuat Darren tergila-gila. Reva muak melihat wajah Monica yang sok polos itu, wajah yang hanya ditampilkannya saat sedang bersama Darren. Ingin sekali Reva menjambak rambut Monica, hanya saja dia tak ingin Sienna dan Alan menunggu terlalu lama. Ia takut Sienna menyusulnya dan melihat Darren yang sedang bersama Monica, sungguh Reva sangat menyayangi kakak iparnya itu. Kamu dari mana? Aku susulin di toilet nggak ada. Ucap Sienna saat Reva menghampirinya dan Alan. Ketiganya berada di salah satu toko perhiasan. Sienna dan Reva datang untuk menemani Alan mencari cincin yang akan digunakan Alan untuk melamar wanita yang disukainya. Yang ini gimana? Sienna menunjuk satu cincin yang menurutnya bagus, cincin yang terlihat sangat cantik dengan berlian yang tak terlalu besar, sungguh Sienna sangat menyukai cincin itu. Mana tanganmu? Alan meminta tangan Sienna lalu memasangkan cincin itu di jarinya.